Shalom jemaat Tuhan, kita kembali akan belajar dari gereja Laodikia yang juga hampir sama dengan gereja Sardis. Tidak ada pujian kepada gereja ini, Tuhan langsung datang dengan teguran. Karena itu saya ingin ajak kita membaca dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita melihat di sini gereja di Laodikia yang kondisinya menurut Tuhan adalah mereka ini adalah gereja yang tidak dingin atau tidak panas, tapi suam-suam. Aku akan muntahkan dari mulutku, kata Tuhan. Jadi gereja ini akan sulit menjadi bagian daripada tubuh Kristus, karena makanan itu kan ketika dimakan dia harus masuk dan dia dicerna, lalu dia berproses sedemikian rupa menjadi zat sari, menjadi bagian daripada tubuh bagi orang yang memakannya. Tentu ketika Tuhan bicara tentang dia memuntahkan, artinya bahwa gereja ini susah sekali menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Ingat Bapak Ibu, gereja itu adalah lokal. Terus gereja itu adalah juga satu kota, gereja-gereja, dan gereja itu juga adalah gereja universal. Gereja dilambangkan salah satunya adalah seperti tubuh Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita bisa ditempatkan Tuhan mungkin jadi kelingking, jadi jari, jempol, jadi jari tengah, jadi mata, jadi telinga. Pokoknya kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu. Tetapi ketika kita lihat gereja di Laodikia ini akan menjadi sulit menjadi bagian daripada tubuh Kristus kalau dia menjadi asing. Sampai Tuhan berkata, karena engkau tidak dingin, tidak panas, aku muntahkan. Keluar dia menjadi seperti benda asing, menjadi asing. Tidak boleh ada orang asing di antara kamu. Kita melihat bahwa gereja ini sulit menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Nanti kita akan pelajari satu demi satu kenapa gereja ini disebut suam-suam. Gereja ini dimuntahkan oleh Tuhan, tidak bisa menyatu dengan tubuh Kristus. Terlalu banyak hari ini kita melihat anak-anak Tuhan susah sekali dia menyatu. Dan ingat bahwa barang siapa mengumpulkan, dia adalah teman. Barang siapa mencerai-beraikan, dia adalah lawan. Karena itu ketika kita hidup dalam sebuah gereja lokal, kita perlu tertanam, kita perlu masuk menjadi bagian di dalam gereja lokal itu. Tidak memiliki roh independen, bisa mengikuti selaras dengan Tuhan. Gereja ini sulit sampai Tuhan berkata, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Jadi dia nggak bisa masuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kita juga belajar kemarin bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan akan menjadi kelompok daripada antikris. Saudara bisa bayangin kalau kita nggak menjadi kelompok Tuhan, kita menjadi kelompok siapa? Makanya Tuhan berkata ketika ada orang-orang datang, Guru, Tuhan Yesus itu saudaramu, laki-laki dan perempuan, itu saudaramu datang mencari engkau ketika dia sedang berkhotbah. Saudara lihat prinsipnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata,
Siapa saudaraku, laki-laki dan perempuan? Saudaraku, laki-laki dan perempuan, ayah dan ibuku adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus mau katakan bahwa saudara kita itu adalah orang-orang yang berdiri kepada prinsip-prinsip Alkitab. Saudaraku ialah orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Karena itu Tuhan janji kalau kita meninggalkan ayah ibu kita, saudara kita laki-laki dan perempuan, Tuhan akan gantikan katanya. Saudaramu laki-laki dan perempuan 100 kali lipat. Orang tuamu laki-laki dan perempuan. Saya meninggalkan saudara-saudara saya meninggalkan ayah ibu saya menjadi seorang hamba Tuhan, memberi hidup saya. Dan puji Tuhan, saya mendapat saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena itu, kita perlu menjadi bagian daripada gereja Tuhan secara universal, gereja Tuhan di kota. Kita harus memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Makanya kita tidak perlu memandang organisasi apa, tapi intinya kita mulai dari gereja lokal, dari rumah. Kita punya spirit kesatuan, bukan spirit perpecahan, tapi kita memiliki spirit kesatuan sehingga kita bisa menjadi bagian tubuh Kristus. Sehingga Tuhan tidak memuntahkan kita karena kita tidak memiliki roh yang independen. Gereja di Laodikia ditegur sangat keras tentunya. Jadi karena engkau suam-suam, bahasa aslinya kliaros, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena itu biarlah pembelajaran kita dari gereja di Laodikia ini, yang pertama kita bisa belajar bahwa kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang siap mengikuti, tidak dimuntahkan oleh Tuhan, tapi kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.